Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Agus Pratama dalam Kulik Kripto. Hari ini saya akan coba menunjukkan teman-teman ya, bagaimana kita merakit rig mining VGA. Yang dimana rig mining VGA ini sudah populer ya beberapa tahun yang lalu. Jadi masih banyak juga teman-teman ya yang lain yang pengen mining tapi mereka masih bingung ya, atau belum tahu bagaimana untuk merakit rig mining ini. Oke, sini saya akan menunjukkan pada teman-teman bagaimana merakit rig mining ini, dan apa saja part yang dibutuhkan untuk merakit rig mining ini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini saya menggunakan motherboard ya, keluaran dari Gigabyte, seri GA-H110D3A. Di sini kita lihat sendiri slot untuk VGA-nya. Motherboard ini memang diperuntukkan untuk mining ya. Memang sengaja dikeluarkan oleh Gigabyte. Di sini kita lihat jumlah slot VGA-nya ada 6 ya. Ada 6. Kemudian slot powernya di sini 24 pin ya. 24 pin. Kemudian power yang di sini ada 8 pin. Ini. Oke. Di sini dia menggunakan RAM tipe DDR4. Saya menggunakan DDR4 itu 4 GB saja. Saya rasa udah cukup ya untuk mining. Kemudian di sini prosesor yang kita gunakan di sini Intel Pentium Celeron yang saya gunakan ya. Ingat, di motherboard ini hanya mendukung slot prosesor 1151 ya. 1151. Terserah nanti teman-teman mau buat yang Celeron atau yang i3, i5 atau i7 atau i9. Pokoknya prosesor yang digunakan di sini udah termasuk yang seri tinggi ya. Karena udah menggunakan pin yang 1151. Jadi saya hanya menggunakan yang Celeron saja. Karena menurut saya itu sudah cukup ya, dan cukup untuk menghemat pengeluaran kita. Oke. Yang kedua, part yang paling penting ya, termasuk yang paling penting di sini yaitu VGA. Di sini saya menggunakan Sapphire Nitro. Kemarin saya cari-cari ya, barang ini sudah cukup langka ya, dan kalaupun ada harganya sudah naik. Kemarin saya pengen cari yang RX 580, tapi yang datang itu 570, baru 2 yang datang ya. Karena sistemnya pre-order, itu pun saya dapatkan yang second. Karena yang baru sekarang harganya cukup lumayan ya. Teman-teman juga bisa cek nanti di toko-toko online atau di toko-toko komputer di tempat teman-teman. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan power supply ini ini untuk uji coba saja ya. Power supply-nya ini uji cobanya saya menggunakan power supply yang powernya 600 watt ya. Karena masih saya pesan juga masih di jalan ya power supply-nya. Karena kemarin pas saya pesan itu kebetulan kurirnya overload, katanya seperti itu ya. Jadi pengirimannya cukup lama, tapi nggak apa-apa untuk contoh ke teman-teman saja. Oke. Nah, kemudian part yang dibutuhkan lagi yaitu riser. Oke, riser seperti ini. Saya menggunakan powernya menggunakan kabel SATA ya. Kabel SATA, jadi lebih gampang, lebih mudah cari ya untuk power supply yang sekarang ini menggunakan power SATA. Jadi nanti teman-teman kalau beli riser
usahakan yang cukup bagus ya, jangan nanti beli yang murah tapi hasilnya tidak memuaskan. Biar harganya lebih mahal sedikit tapi hasilnya puas ya. Di sini nanti ada beberapa part dikasih, ada USB, kemudian ini konektor ke VGA nya yang kecil ini ya. Kalau ini konektor ke VGA yang ada di sini. Ini ya konektornya. Oke, kemudian ini untuk power risernya. Jadi risernya juga membutuhkan power untuk menjalankan VGA-nya. Kemudian di sini untuk operasi sistemnya saya hanya menggunakan flash disk ya, yang 16 GB karena saya menggunakan sistem operasi Linux. Jadi tidak perlu hard disk atau SSD. Tapi bagi teman-teman yang masih cari aman ya, atau pengen bisa juga menginstal Windows di rignya, teman-teman juga bisa menggunakan SSD karena SSD juga tidak terlalu mahal ya. Kalau yang 120 GB itu sudah cukup untuk SSD bagi teman-teman. Nanti siapa tahu mau coba-coba mining menggunakan beberapa aplikasi, bisa dari NiceHash atau apa OS-nya. Kalau saya di sini menggunakan Hive OS, jadi saya hanya membutuhkan flash disk saja untuk menjalankan OS-nya. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana susunan untuk merakit Vega ini. Oke, teman-teman, kita akan coba ya. Kita akan coba bagaimana merakit rig mining ini. Di sini saya menggunakan rak miningnya buatan sendiri ya, jadi agak kurang rapi. Tapi ini untuk sebagai contoh ke teman-teman saya rasa ini tidak ada masalah. Yang pertama mungkin kita coba masukkan ini ya, motherboardnya dulu seperti ini. Nanti teman-teman bisa pesan atau cari tempat raknya ini yang bagus ya di tempat ya, karena ini hanya untuk sementara ya, untuk contoh saja, karena barang-barang yang saya pesan juga belum semuanya datang. Oke, seperti ini, terserah teman-teman mau susunannya. Kalau saya di sini saya seperti ini ya penggunaannya. Oke, kemudian masukkan power supply-nya. Nah, kalau bisa nanti teman-teman juga power supply-nya ada dudukannya yang bagus ya, ada kedudukannya juga, motherboardnya ada kedudukan biar bisa kita baut ya. Jadi tidak goyang-goyang seperti ini dan terlihat tidak kokoh ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah pin powernya seperti biasa yang 24. Dan yang 8 ya. Nah, ini yang 8 pin ya. Ini 8 pin ini digunakan untuk power ke CPU ya, nggak bisa digunakan power untuk VGA. Jadi di power supply saya ini cuma ada satu pin 8 ya, satu buah aja pin 8 yang khusus untuk VGA. Jadi nanti kita coba untuk satu VGA aja dulu. Itu pun yang saya dapatkan sini seperti ini ya, 6+2 untuk VGA nya, nggak langsung 8. Jadi teman-teman nanti kalau untuk
bikin mining rig, usahakan dapat yang power supply itu memang khusus untuk menjalankan banyak VGA ya. Oke, setelah ini kita susun seperti ini. Nah, nanti jika teman-teman ini, karena saya hanya menggunakan satu VGA ya, saya tidak perlu power lagi ya untuk PCI ini, slot VGA yang lain-lainnya. Karena kalau untuk menggunakan 6 slot VGA ini, 5-nya ini harus kita colokkan power ya, di sini dan di sini ada nanti colokannya. Oke, kemudian kita pasang VGA-nya di sini. Oke, kemudian risernya ini udah punya, sudah ada power. Kemudian risernya ini yang kecil ini kita pasang ke ini ya, ke PCI-nya. Saya menggunakan PCI utamanya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang kembali power SATA-nya ya, power SATA-nya. Nah, gambarannya seperti ini ya untuk memasangkan mining rig ini. Oh ya, saya lupa satu, yaitu flash disk ya. Flash disk ini sudah saya install ya, sudah saya install HiveOS. Jadi tinggal colokkan aja, nanti secara otomatis dia akan beroperasi sendiri. Ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti teman kalau misalkan menggunakan banyak VGA, tinggal ditambah-tambah aja lagi ya. Ditambah misalkan seperti ini, tinggal teman-teman tambahin aja VGA-nya. Kalau dari Linux HiveOS ini dia akan detect VGA secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi install driver atau apa-apa ya untuk membaca VGA ini. Nah, lebih kurang bentuknya seperti ini. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal tambah sini sampai 6 ya. Kalau di motherboard saya maksimalnya cuma 6. Tapi kalau misalkan teman-teman mau cari yang ada yang kalau nggak salah 9 atau 13 ya, 13 slot, itu terserah teman-teman. Kalau ada modal yang cukup ya, makin banyak VGA-nya makin bagus. Dan juga powernya juga diperhatiin juga ya, kalau bisa menggunakan yang pure ya, pure 80 plus yang 1600 watt. Saya rasa sudah cukup untuk 8 VGA. 850 pun udah cukup sebenarnya, tapi alangkah baiknya kita lebihin ya untuk powernya. Oh ya, saya lupa satu sini, masukin power ke VGA nya.
Oke, ini udah terpasang. Untuk informasi ke teman-teman ya, ini colokan power di VGA ini bervariasi ya serinya. Kalau RX Sapphire RX 570 atau 580 itu hanya menggunakan 8 pin. Kalau nanti teman-teman beli Red Devil ya, merek ada Red Devilnya, itu biasanya menggunakan 8 dan 6 pin. Berarti dia memakai dua ya, lebih boros lagi untuk urusan powernya. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya hasil dari rig mining yang saya tunjukkan di sini, walaupun agak belepotan ya kabelnya apa. Tapi kalau teman-teman nanti udah punya partnya yang lengkap, bisa dirapiin lagi, kemudian ditambahin kipas ya. Biasanya nanti ditambahin kipas, beberapa piece kipas di depan sini ya, terutama di depan sini untuk membuang udara panas dari VGA ini. Dan bagi teman-teman yang mau buang udara panas dari prosesor atau motherboard ini, bisa letakkan juga kipas di sini. Itu terserah teman-teman untuk memasang aksesorisnya biar kelihatan lebih menarik. Jadi membangun rig mining ini tidak begitu sulit ya, sebenarnya tidak begitu sulit dan juga tidak begitu gampang. Hanya kita harus memahami dan sering-sering belajar untuk menjalankan sistem nanti yang ada di sistem operasinya, baik itu menggunakan aplikasi apa, aplikasi itu. Jadi terserah teman-teman. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan menunjukkan cara menggunakan sistem HiveOS ya, Linux, karena saya lebih menggunakan itu karena menurut saya itu yang lebih gampang. Oke, nanti kita lihat bagaimana rig mining ini berjalan ya. Nah, bisa kita lihat ya, ini nyala ya, udah nyala rignya. Kita lihat di sini, ini kipas untuk VGA-nya udah nyala ya, prosesor juga udah. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu VGA ya, karena colokannya masih kurang, power supply-nya masih dalam perjalanan ya, yang ada beberapa 8 pin. Nah, kita lihat di sini, tinggal kita colokan aja ya, colokan LAN-nya sini ya. Jadi langsung terhubung internet. Ini kita tunggu nanti beberapa menit. Saya akan tunjukkan bagaimana hasil di poolnya ya. Oke, teman-teman, nih saya masuk ke aplikasinya HiveOS ya. Teman-teman bisa lihat sini, ini sudah aktif ya, menggunakan 1 GPU. Kemudian di sini kecepatannya 30,24 mH ya. Sini suhu dari VGA-nya masih 48 derajat. Oke. Nah, kita lihat langsung di poolnya ya. Saya di sini miningnya di pool Miners ya, Miners. Kita refreshnya, kita lihat. Nah, sini belum dapat ya, cuma rata-ratanya sudah masuk di sini 26,30. Jadi saya udah coba-coba kemarin mining ya, beberapa hari, sekitar 2 harian lah ya. Dapatnya cuma 0,004, masih jauh dari WD-nya, karena batas WD sini 0,05 ya. Jadi nggak apa-apa, ini hanya menggunakan satu VGA saja. Jadi harap maklum, pendapatannya pasti menunggu lama. Oke, mungkin cukup sampai sini video dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di komentar. Jangan lupa like video saya dan subscribe channel saya untuk mendapatkan info seputar cryptocurrency. Saya Agus Pratama dalam Kulik Kripto mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.